di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari katakan lagi di hadapan Tuhan. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semuanya. Bersamamu Bapa, Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. semua
perkenanan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. kami mau bersyukur pagi hari ini Tuhan. Waktu kami datang ke rumah Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa anugerah Tuhan besar bagi kami. Anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kami. Pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Tuhan ada dalam setiap musim kehidupan kami. Di saat-saat kami mengalami kesulitan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami mau bilang sampai di sini Tuhan sudah tolong kami. Dan kami percaya bukan hanya sampai di sini, tapi untuk selama-lamanya Tuhan akan menolong hidup kami. Memampukan kami melalui perjalanan kehidupan dengan iman dan pengharapan serta ucapan syukur dari hari ke sehari. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Terima kasih untuk segala kekuatan yang Tuhan berikan. Kesehatan, kerinduan untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya ibadah kami hari ini tidak pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Dengan segala kerinduan kami datang kepadamu. Kami haus dan lapar akan Engkau. Maka disitulah kami akan mendapatkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Setiap bagian demi bagian, pujian penyembahan yang kami naikkan, biar lahir dari hati dan kerinduan kami untuk menyenangkan Raja di atas segala raja. Firman Tuhan yang kami dengar menuntun, memimpin kehidupan kami. Bahkan seluruh ibadah ini Tuhan, seluruh acara, juga perjamuan kudus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami siap membawa yang terbaik di hadapan-Mu. Kami siap mempersembahkan segenap hati kami untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk silakan duduk. Haleluya. Sungguh karena anugerah Tuhan kita ada hari ini. Kita ada pagi ini untuk menyembah Tuhan. Mari kita mau membawa dengan segenap hati kita penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini hati kami. Ini rindu kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab karena kebaikan-Mu, sebab karena kasih karunia-Mu, kami ada.
Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Engkau Allah Immanuel Tuhan, Allah yang selalu beserta dengan kami. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan kami dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, Yes. pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Kami perlu Engkau, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Kami tidak mau berjalan Tuhan, kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Yes. Sebab hanya dengan-Mu Tuhan kami berjalan, Tuhan kami kuat. Kami sanggup Tuhan, kami mampu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan, tempat perlindungan kami Tuhan, dan kubu pertahanan kami. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Mari datanglah Tuhan dan bertahta di atas setiap pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu.
Sukacita ya, hari ini kita bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman kita, dengan jemaat Tuhan sekalian di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya dulu yang merasakan sukacita pagi hari ini. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Mari kita katakan, datanglah dan tahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan kita, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan mentata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami merindukanmu Tuhan, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan mentata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Praise God, datanglah dan mentata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Katakan, praise our God, praise our God, praise our God. Haleluya. Bapak Ibu percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat, amin. Yang sanggup mematahkan segala belenggu, amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Engkau Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya. Kalau sehelai rambut kami jatuh saja harus seizin-Mu Tuhan. Apalagi seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau merancangnya dengan sempurna Tuhan. Engkau yang menentukan Tuhan. Manusia bisa merancangkan yang jahat, tapi tetap kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Haleluya.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jadikan doa ini, pujian ini sebagai doa kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau yang selalu menolong kami, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi kita mau nyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
seru, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Katakan Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan sang pemilik kehidupan, tidak ada sehelai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Segala musim telah kami lalui dan sedang kami lalui. Tapi tidak pernah kami lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Jatuh tapi tidak tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat menopang setiap kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih kami hidup sampai hari ini. Terima kasih kami bisa makan sampai hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kata-kata kami terbatas untuk mengungkapkannya di hadapan-Mu. Tapi biarlah Tuhan melihat hati kami hari ini. Betapa kami sangat bersyukur bisa ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Dan waktu kami datang ke rumah Tuhan, kami percaya kami akan berjumpa dengan Tuhan. Kami akan menemukan kasih Tuhan. Kami akan melihat tangan Tuhan terbuka menyambut setiap kami. Kami yang letih, lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami hari ini. Mari Roh Kudus pimpin ibadah kami selanjutnya dengan cara-Mu saja. Dengan maksud-Mu saja Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Dan bukan keinginan manusia yang terjadi hari ini, tapi keinginan Tuhan yang terjadi. Kami tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami melalui pemberitaan firman Tuhan sebentar. Kami buka hati kami mau dibajak oleh firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan ini bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan, urapi bukan cuma hamba-Mu, tapi setiap hati dan telinga yang terbuka kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau menyambut setiap kita pagi hari ini dengan sukacita. Shalom saudara. Saudara bersukacita. Saudara berbahagia. Amin.
Saya khawatir kalau saya bicara tentang kebaikan Tuhan waktunya habis untuk kesaksian. Tapi intinya saya mau bilang kita bisa hidup hari ini semua karena anugerah dan kebaikan. Berapa banyak yang setuju? Lambaikan tanganmu dan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya senang Anda dipelihara oleh Tuhan oleh karena kasih dan karunia-Nya. Mari kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi selamat tahun baru. Selamat menikmati petualangan iman yang baru dengan Tuhan. Janjinya Ia senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Amin. Kita sudah hidup di akhir zaman, itu artinya Tuhan juga tetap menyertai kita sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di tahun 2020 kita sudah banyak belajar dan mestinya orang banyak belajar semakin pintar. Setuju saudara? Ya, mestinya tahun 2020 mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Tentang bagaimana menghargai kasih Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Bahkan saya pribadi menghargai nafas yang Tuhan masih percayakan. Sebagian besar dan semua orang sudah tahu apa yang terjadi dengan saya. Saya menghargai nafas yang Tuhan berikan. Kalau hari ini kita bisa bangun masih bernafas. Sekali lagi saya mau bilang, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Hargai semua kebaikan Tuhan. Hargai setiap nafas yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kita hari ini. Nah saudara-saudara, sayang waktu saya terbatas, saudara-saudara ya. Saya mau cepat saja. Next ya, silakan slide-nya ditayangkan. Saya ingin memulai dengan menjelaskan tema kita sepanjang tahun ini agar saudara ngerti mau dibawa kemana. Ya, tahun ini kita punya tema Close to Jesus. Sebut sama-sama yuk, 2, 3. Close to Jesus. Artinya apa? Artinya kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Mau dekat dengan Tuhan karena tema ini lahir dari perenungan, dari pergumulan doa secara pribadi. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 yang mungkin akan bertambah berat. Saya berdoa lalu saya dapatkan kesan Tuhan mau kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau lebih erat bergaul dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita ini seperti orang yang hanyut di tengah laut tanpa pegangan. Kita akan terombang-ambing lalu hanyut entah kemana. Jadi hari-hari ini kita mau dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Mau dekat dengan Tuhan? Nah, maka tema-temanya dengan cepat saya singgung yang bulan ini kita akan lalui dan hari ini akan saya bahas adalah walk with Jesus. Artinya kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu Februari dihubungkan dengan bulan kasih, ada deeper in love. Kita mau lebih dekat, lebih sayang sama Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, bukti kita sayang sama Tuhan Yesus, bukti kita dekat sama Tuhan adalah apabila kita selalu mau taat firman Tuhan di bulan Maret. Dan April kita diingatkan lagi Tuhan sayang sama kita dengan bukti yaitu salib sebagai bukti kasihnya. Mei kita akan menunjukkan gimana sih caranya kita sayang sama Yesus. Kita harus menyukai apa yang dimilikinya yaitu rumah Tuhan, gereja Tuhan. Gereja adalah miliknya Tuhan. Maka di bulan Mei kita akan bahas tentang cinta akan rumahmu. Lalu Juni kita belajar tentang bagaimana artinya sebuah hubungan yang dekat. Dia menjadi tempat perlindungan kita, dia persembunyian kita, my hiding place di bulan Juni. Slide selanjutnya. Juli kita bicara tentang bagaimana bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah apabila keluarga kita serahkan menjadi milik Tuhan. Keluargaku milikmu. Dan Agustus berhubungan dengan kemerdekaan. Kita bicara tentang militan bagi Yesus. Apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jangan tukar imanmu. Oktober bicara tentang understand God's heart. Artinya hatinya Tuhan kita harus mengerti. Lalu November friends of God. Kita mau jadi sahabatnya Tuhan. Dan Desember di ujung tahun kita akan akhiri dengan hatiku adalah palunganmu. Tempat di mana Tuhan mau hadir dan lahir di dalam hati kita. Nah, saudara, slide selanjutnya kita akan bicara tentang berjalan bersama dengan Yesus hari ini. Kenapa bukan berlari? Ada orang bilang begini, hidup itu perjalanan bukan pelarian. Makanya kita mau berjalan dengan Yesus bukan berlari dengan Yesus. Nah untuk memulai tema ini saya mau tunjukkan 2 ayat yang dahsyat dan luar biasa. Slide selanjutnya,
dari Kejadian 5 ayat 24, lalu Kejadian 6 ayat yang ke-9. Mari kita perhatikan sama-sama. Saya sudah tulis di sini dan semoga bisa dibaca. Kalau tidak terbaca silakan buka di Alkitabnya masing-masing. Yang pertama bilang begini, Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup apa saudara? Bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat yang kedua, Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup apa saudara? Sekali lagi ada kata apa? Bergaul dengan Allah. Nah, dua orang yang kita baca tadi ini adalah orang-orang yang kita setuju dan kita tahu orang-orang yang luar biasa. Henokh adalah salah satu dari dua orang yang diangkat oleh Tuhan ke surga tanpa melalui kematian. Jadi tiba-tiba saja tubuhnya tidak ada di dalam dunia ini. Ini orang yang bergaul dengan Tuhan. Selain Elia yang diangkat Tuhan pada waktu ada kereta berkuda dalam nyala api. Lalu seorang yang kedua adalah Nuh. Kita tahu dari sejak sekolah minggu Nuh ini orang yang taat sama Tuhan. Hidupnya tidak bercela, dia bergaul. Dia bahkan bisa mendengar suara Tuhan secara terperinci. Buktinya apa saya bilang terperinci? Adalah dalam soal ukuran bahtera yang harus dibuat. Betul? Itu persis seperti yang Tuhan mau, dia bisa tahu. Anak di sekolah aja, guru ngomong sekali dua kali, belum tentu bisa langsung nyatet loh apa yang guru mau, betul nggak? Tapi Nuh ini luar biasa, saking eratnya dia bergaul dengan Tuhan, saking dekatnya dia dengan Tuhan, dia bahkan bisa menangkap suara Tuhan. Dan persis seperti yang Tuhan, saya rasa tidak akan ada orang lagi di abad ini yang bisa menandingi apa yang terjadi dengan Nuh. Nah, apa rahasianya selanjutnya? Apa rahasia mereka mengalami perjalanan yang luar biasa? Nah, begini saudara, setelah saya baca, ternyata dalam terjemahan bahasa Indonesia, sekali lagi saya tidak bermaksud dalam tanda petik dengan lembaga Alkitab Indonesia, tetapi saya temukan ada sedikit perbedaan terjemahan sebab dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa mereka berdua bergaul. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya itu sebetulnya kata bergaul itu disebut tulisannya halak tapi bacanya haulak. Ya, haulak ini artinya berjalan. Haulak ini artinya mengikuti. Jadi rahasia mereka jadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan adalah karena mereka senantiasa berjalan dengan Tuhan. Adalah karena mereka senantiasa mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan melangkah, di situ ada Nuh, di situ ada Henokh. Kemana Tuhan bergerak, di situ Henokh bergerak, di situ Nuh bergerak. Jadi rahasianya mereka jadi orang-orang yang dahsyat, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan adalah karena mereka sering, bahasa Jakartanya, jalan bareng dengan Tuhan. Bukankah ini cocok dengan pemahaman bahwa ciri orang yang bergaul erat, salah satunya adalah dia suka ngapain saudara? Kalau orang itu akrab bergaul, ciri utamanya salah satunya apa? Suka jalan kan, betul nggak? Makan siang dia pergi bersama, mungkin malam dia pergi, seminggu sekali dia pergi, minimal sebulan sekali dia pergi. Jadi bukti pergaulan adalah ketika kita ini sering bersama-sama, berjalan dengan Tuhan. Nah, saya tunjukkan lagi satu ayat yang luar biasa, slide selanjutnya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu terjemahan yang lain bilang sebab tidak ada hal yang mustahil. Saya bold di situ. Katanya bagi Allah. Tapi maaf sekali lagi coba kita lihat terjemahan bahasa Inggris. For nothing will be impossible with God. For nothing will be impossible with God. Ada yang sudah menangkap perbedaannya di sini? Halo? Yang pertama bahasa Indonesia bicara bagi Tuhan, untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ternyata terjemahan bahasa Inggrisnya bicara tentang
bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. With God, bersama dengan Tuhan. Artinya begini saudara, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tak usah heran. Halo, setuju? Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sudah seharusnya. Sebab dia Tuhan yang berkuasa. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Menyembuhkan yang sakit? Mustahil? Tidak. Membangkitkan yang mati? Bisa enggak buat Tuhan? Lah kok Anda ragu-ragu? Bisa enggak Tuhan bangkitkan yang mati? Sangat bisa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ayat ini luar biasa, bukan bagi Tuhan sebetulnya. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Katakan amin sekali lagi. Bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Itu sebabnya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa sih yang mustahil buat Tuhan? Kalau bersama dengan Tuhan, apa yang mustahil buat Tuhan? Lanjut. Kalau bersama dengan Tuhan, maka sesuatu yang berat akan menjadi berkat. Amin. Kenapa? Karena Kades itu ada Kristus di tengah-tengahnya. Amin. Sesuatu yang berat bersama dengan Yesus, kalau ada Yesus di sana, saya mau bilang untuk yang kesekian kali, tidak ada yang mustahil. Bukan bagi Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan. Anda yang hari ini masih sakit secara fisik, bilang sama kita sering-sering, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Anda yang punya pergumulan keluarga, ekonomi, pekerjaan, bilang hari ini, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Anda bisa menangkap saya begitu bersemangat pagi hari ini, amin. Sebab saya pribadi sudah mengalami apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan Anda pikir hidup saya lantas jadi ringan ketika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Tidak banyak orang tuh tahu. Istri saya yang paling banyak tahu apa yang sedang terjadi dengan kehidupan saya. Tapi saya mau bilang hari ini, berat akan jadi berkat. Kalau ada Yesus di tengah-tengahnya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Tadi kita sudah nyanyi. Bila engkau besertaku. Tidak banyak orang tahu mungkin lagu itu diilhami oleh ayat ini. Satu kali Tuhan bilang sama Musa, Musa jalan deh sama orang Israel. Pergi ke Kanaan, negeri yang aku janjikan. Lalu Tuhan bilang begini. Anda sambil baca ya. Aku akan kasih kamu seorang malaikat. Nuntun kamu sepanjang perjalanan. Kemana rutenya udah dijelaskan. Orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini orang-orang yang mereka harus taklukkan sementara mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan udah bilang loh, aku akan kirim malaikat. Tapi Anda tahu apa yang dikatakan Musa dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Kalau kamu gak jalan sama aku Tuhan, aku gak mau jalan. Pimpin langkahku. Lalu dia bilang jalan sama aku Tuhan. Jalan sama aku Tuhan, berjalan sama aku.
Bahkan kalau Anda baca di rumah Keluaran 33 ayat 11 ada sebuah catatan yang luar biasa bagaimana Alkitab bilang bahwa Musa ini berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Satu-satunya orang yang pernah bicara muka dengan muka itu adalah Musa. Dia tahu apa artinya berdekatan dengan Tuhan. Dia ngerti betapa pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara-saudara, slide selanjutnya. Saya baca begini saudara ya, Keluaran 34 ayat 9. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik. Kenapa Musa minta Tuhan jalan dengan dia? Bukan karena rute dan PR yang harus dihadapinya tadi orang-orang Yebus, Amari dan selanjutnya itu bukan. Bukan hanya rutenya yang berat, bukan cuma treknya yang berat. Yang ikut Zoom atau nonton Zoom, saya sudah sebutkan di sana minggu lalu bahwa perjalanan itu akan terasa ringan atau berat tergantung dengan siapa yang jadi teman perjalanan kita, betul? Betul nggak? Anda berjalan berjam-jam bahkan berhari-hari akan terasa ringan kalau orang yang di sekitarmu berjalan bersama denganmu adalah orang-orang yang menyenangkanmu. Tapi problemnya Musa adalah bukan cuma rutenya yang berat. Bukan cuma rutenya yang jauh, tapi Alkitab baru saja kita baca bahwa bangsa yang dipimpinnya Musa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya keras kepala karena tengkuknya nggak bisa nunduk, lempeng begitu, tegar. Ya nggak bisa diatur. Itu sebabnya Musa bilang, Tuhan bahasa Jakartanya gini, aku nggak sanggup deh kalau harus jalan mimpin bangsa ini tanpa Tuhan. Udah gitu kita berandai-andai secara logistik. Mereka itu nggak pergi dari Mesir lalu kemudian bawa bergudang-gudang logistik. Bawa gandum, bawa daging enggak, bawa anggur enggak. Bawa minyak zaitun enggak. Apa yang terjadi dengan mereka adalah day by day, hari lepas hari. Mereka harus berharap sama kemurahan Tuhan. Betul enggak? Ya. Mau makan minta sama Tuhan, dikasih, masih ingat cerita sekolah minggu, dikasih apa? Mana? Bosan makan mana? Pengen steak. Nggak tahu mungkin bukan steak tapi istilahnya daging. Dikasih apa? Burung? Burung puyuh. Jadi burung puyuh itu boleh dimakan kalau acuannya Alkitab begitu ya. Enak burung puyuh. Musa menghadapi situasi yang seperti ini. Tetapi kemudian dia bilang, yes Tuhan, kalau engkau suruh, aku jalan. Asal apa? Asal apa? Engkau berjalan dengan aku. Karena saya kasih tahu ya, 2021 banyak orang prediksi corona belum selesai. Saya nggak bermaksud menyatakannya sebagai kekurangan iman. Tapi saya mau Anda aware, Anda waspada. Hari ini saya mau ingatkan lagi jaga protokol kesehatan, amin. Nanti di rumah kalau nggak penting-penting, di bawah kalau nggak penting-penting banget, jangan ngobrol, segera pergi saudara. Ya untuk sementara kita akan menabrak tradisi Loka Indah di mana biasanya ngobrol nggak pulang-pulang, betul nggak? Kalau nggak diusir nggak pulang-pulang tuh Loka Indah, saking dekatnya, saking nempelnya. Tapi untuk kali ini mohon maaf, jaga protokol kesehatan. Sekali lagi bukan karena kita tidak beriman. Tapi jangan juga mencobai Tuhan, amin. Pulang segera kecuali yang berkepentingan. Nanti setelah itu kita bisa lagi fellowship sama-sama. Tetapi saya mau bilang bahwa perjalanan yang berat di 2021 ini akan indah. Berat jadi berkat. Kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Mungkin ini saatnya Anda mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Close to Jesus, dekat dengan Tuhan. Nempel sama Tuhan.
Slide selanjutnya. Sekarang kita bahas apa dampak dari berjalan bersama dengan Tuhan. Ada 3. Dampak yang pertama kalau kita berjalan dengan Tuhan, ini yang mungkin terjadi. Kita bisa dibenci sama orang. Karena kita dianggap orang aneh. Karena standar kita beda dengan mereka. Jadi otomatis banyak yang gak cocok dengan orang dunia. Dan Anda jangan marah, Anda jangan kecewa kalau ini sering terjadi. Tapi berbahaya kalau Anda selalu cocok dengan mereka. Jangan-jangan standar hidupmu sama dengan mereka. Itu yang bisa terjadi kalau kita jalan sama Tuhan, kalau kita nurutin maunya Tuhan terus. Bisa jadi banyak hal yang berbeda dengan prinsip-prinsip dunia itu. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang benar yang hidupnya benar akan dibenci. Makanya kalau ingat kisah Daniel. Mereka coba cari kesalahan Daniel, betul? Secara moral ada gak kesalahan Daniel? Gak ada. Kerja bagus, rajin, semua bagus. Tapi mereka bilang ada satu yang bisa jadi celah. Apa? Dalam hal apa? Masih ingat? Dalam hal ibadahnya, betul Pak Stefanus. Dalam hal doanya kepada Tuhan. Nah ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk fitnah Daniel. Lalu singkat cerita Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Kita mungkin dibenci orang. Yang kedua, nah ini juga yang penting. Anda camkan nanti pulang ke rumah. Yang kedua, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, banyak kali kita harus menyelaraskan keinginan kita. Apa sih menyelaraskan artinya? Nyocokin, betul gak? Lalu decision makernya siapa? Yang ngambil keputusannya siapa? Hah? Kita setelah tanya dengan Tuhan, betul kan? Ya kalau kita udah tahu kehendak Tuhan lalu kita gak ngambil keputusan juga kan repot, betul gak? Ngerti maksud saya ya? Tapi tanya sama Tuhan, selaraskan sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Karena ada firman Tuhan bilang begini, jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Nah sayangnya saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara. Seringkali keinginan kita ini bertentangan dengan Tuhan. Nah, waktu itu terjadi, siapa ikut siapa sekarang? Halo? Waktu keinginan kita gak cocok sama Tuhan, siapa ikut siapa? Saya tanya, jawab jujur. Biasanya? Tuhan ikutin saya. Betul gak? Harusnya kita yang anulir semua keinginan kita. Dan bilang sama Tuhan, silakan Tuhan lakukan. Asal itu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya membawa aku menikmati pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga. Ini yang luar biasa. Kalau yang dua kayak kelihatannya kurang terlalu enak. Betul gak? Tapi lihat ada yang ketiga. Oh maaf ya di sini ketutup. Next saya buat yang lebih tinggi aja ke atas. Atau kita musnahkan bunga-bunga ini. Supaya terlihat begitu ya. Yang ketiga saudara-saudara, kita akan melihat bukti kebesaran Tuhan. Amin. Kan ada lagunya. Tapi saya nggak nyanyi nanti. Ada satu lagu yang lebih oke buat saya. Ya. Lagunya bilang begini, kau bersamaku, betul? Di dalamku, akibatnya jadi bukti kebesaranmu. Kita akan lihat bukti kebesaranmu kalau apa? Ulang lagi ya. Kau bersama. Anda nyanyi, saya minum. Nyanyinya kayak kumur-kumur. Nggak yakin banget. Sekali lagi yang nggak yakin ya. 2, 3. Kau Haleluya. Amin. Jadi apa? Yes, amin.
Kalau Tuhan bersama dengan kita, slide selanjutnya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, ini ayat dahsyat. Saya baca ya. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yani aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga aku dengan umatmu ini, sebut sama-sama, 2, 3. Dari. Kalau Anda jalan sama Tuhan, ini yang akan terjadi. Bukan saya yang bilang. Kalau Anda jalan sama Tuhan, ini yang Alkitab bilang. Anda akan dibedakan. Bisa katakan amin untuk hal ini? Anda mendapat privilege. Anda akan mendapat perlakuan khusus. Supaya nggak asal ngomong, saya kasih slide selanjutnya. Lihat nanti di rumah. Sekarang ini udah canggih, Anda bisa buka di Google sendiri, Sabdanet, lihat. Kata dibedakan dalam bahasa aslinya ada paulah, dikecualikan. Bahasa Inggrisnya show marvelous, ditunjukkan hal-hal yang menakjubkan. Jadi akan ada kekhususan, keajaiban khusus bagi orang-orang yang bergaul. Bagi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan. Anda bukan hanya dibenci oleh dunia, Anda bukan hanya harus menyelaraskan keinginan dengan Tuhan, tapi yang ketiga yang paling dahsyat, waktu Anda bergaul dengan Tuhan, waktu Anda berjalan bersama dengan Tuhan, ini yang terjadi. Anda dibedakan. Anda mendapat perlakuan yang khusus. Nanti saya akan buktikan di bawah. Saya nggak bilang bahwa kemudian semua perjalanan Anda jadi mulus. Kita mungkin akan menghadapi kondisi yang sama seperti yang dialami oleh banyak orang. Elia sama-sama menghadapi kelaparan ketika terjadi musim kelaparan. Tapi Anda tahu Alkitab sudah catat bahwa kemudian dia dapat catering khusus dari Tuhan. Dia dapat ransum khusus dari Tuhan. Setiap hari ada burung gagak. Betul ya, burung gagak ya? Yang dikirim Tuhan untuk kasih daging fresh. Zaman itu enggak ada apa sih namanya? Iya betul. Ya, kalau tukang jualan nyambungnya ke situ cepet ya. GoFood apa, saya nggak mau sebut merek sih tadi sebetulnya gitu. Belum ada. Tapi herannya ini burung konsisten. Kalau bukan Tuhan, ini pekerjaan siapa? Kalau Anda bilang kebetulan, saya nggak percaya ini kebetulan, saya percaya. Ini karena Tuhan yang sengaja pelihara hidup Elia di tepi sungai Keri. Bisa katakan amin. Kalau Anda sudah lihat bukti kebesaran Tuhan melalui pertolongan yang dikerjakan Tuhan lewat Elia, melalui Elia, melalui burung gagak. Maukah Anda percaya hari ini? Maukah Anda percaya? Oh, saya tahu berapa banyak orang di sini juga sudah mengalami pengalaman Elia di Sungai Kerit. Amin. Saya nggak usah sebut. Kalau Anda suruh bersaksi, Anda pasti sepakat dengan saya. Tuhan itu anugerahnya luar biasa. Pelihara saya sampai hari ini. Mungkin menghadapi sama-sama peraturan yang mengikat, peraturan raja seperti Daniel dan Esther. Tapi mendapat kasih karunia di hadapan pembesar. Mungkin sama-sama menghadapi fitnah seperti Yusuf. Tapi malah dapat promosi jadi orang nomor 2 di Mesir. Saya nggak bilang semua perjalanan kita akan jadi mulus. Tiba-tiba waktu kita dekat sama Tuhan, orang kehujanan kita enggak tanpa payung. Aneh juga nanti, tiba-tiba di sini kering gitu di kepala kita. Ya kalau Tuhan mau bisa aja sih. Tapi enggak kayak gitu cara Tuhan pelihara kita. Dia buktikan bahwa dia pelihara kita sampai hari ini. Walaupun kesulitan demi kesulitan masih kita alami. Betul?
Anda mungkin masih sakit, Anda mungkin masih susah cari uang. Tapi Tuhan berjanji tidak pernah tinggalkan setiap kita. Saya masih punya 3 slide, 2 slide berikutnya. Saya mau singgung sedikit tentang kisah orang Majus. Saya ketemu ayat ini dan melongo. Mungkin selama ini nggak pernah dipikirin ayat ini, tapi saya mendapat sesuatu dari ayat ini. Ayatnya bilang begini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangun, lalu ambil anak itu serta ibunya, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu. Untuk apa? Untuk membunuh siapa? Membunuh Yesus. Jadi saya beritahu bahwa ayat ini konteksnya adalah pesta baru selesai ini. Jadi ini bukan orang Majus pertama kali mau cari Yesus, bukan. Tapi konteksnya adalah orang Majus udah ketemu Yesus, begitu. Mereka siap-siap mau berangkat. Berangkat kemana? Pulang ke rumahnya. Saya bilang makanya tadi pesta baru selesai. Gembala mungkin udah pulang duluan. Karena jatah cutinya lebih cepat dari Majus kayaknya. Udah diambil semua di awal tahun. Ya kan? Semua bubar, pesta bubar. Dan Anda pikir setelah Natal itu apa yang terjadi? Gak pernah orang pikirin kan? Kita sering kali fokus kepada Natal. Tapi setelah Natal apa yang terjadi Anda gak pernah pikir. Ini yang terjadi setelah Natal. Apa yang terjadi? Setelah Natal apa yang terjadi? Buka kostum, makan nasi kotak, para pemeran-pemeran Natal? No. Yang terjadi setelah Natal, ini yang terjadi. Baru aja selesai pesta. Yusuf dan Maria dapat persoalan. Persoalannya apa? Jadi DPO. Ngerti DPO? Apa? Daftar. Masuk dalam listnya Herodes. Sampai kemudian dalam usia yang masih kecil. Apa yang terjadi? Harus menyingkir ke Mesir. Saya tersentak baca ayat ini karena mestinya orang yang bersama dengan Yesus gak ngalami hal seperti ini. Bahkan jelas sekali Yesus ada di tengah-tengah mereka. Nangkep maksud saya? Kita sering bilang kalau Tuhan bersama dengan saya, loh kok begini? Saya dikejar-kejar orang. Saya mau dibunuh orang. Saya dibenci orang. Mana buktinya Yesus bersama-sama dengan saya? Mungkin Anda bilang, tapi Yesusnya kan masih kecil Pak. Gak bisa nolong. Ini kalau Anda ini kemakan film-film mungkin begitu ya konsepnya. Belum jadi hero gitu, belum gede. Ototnya belum ada. Tapi saya mau beritahu, walaupun Yesusnya masih kecil, dia ada di dalam keluarga Maria itu dalam kerangka kehendak Tuhan, betul gak? Artinya sesuatu yang dalam kerangka kehendak Tuhan, mestinya semua jalan kita akan mulus. Ngerti maksud saya? Tapi ternyata tidak. Yusuf, Maria dikejar-kejar Herodes. Tapi yang terjadi dengan mereka kemudian adalah ada bukti penyertaan Tuhan. Buktinya Yesus lahir. Yesus besar. Sampai kemudian dia mati di kayu salib. Bukan karena di tangan Herodes kematian. Sudah nangkep maksud saya? Hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Slide selanjutnya. Bahkan mungkin kita seringkali dibawa ke padang gurun yang kering dan gersang. Tapi ada harapan bila bersama dengan Tuhan. Jangan bimbang. Bersama dengan Yesus selalu ada pertolongan. Doamu mungkin belum dijawab. Sakitmu mungkin belum sembuh. Ekonomimu belum pulih. Bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu. Percayalah bahwa satu saat dalam waktunya Tuhan, kita akan sampai kepada hal yang indah yang Tuhan sediakan. Satu kali ada seorang vlogger, ya saya lihat di Instagram, kasih lihat rute perjalanannya. Dia kasih lihat teman-teman seperjalanannya, bete banget di dalam kendaraan itu. Mereka bilang gak sampai-sampai
Jangan-jangan mapnya salah karena mereka pakai Google Map. Berkali-kali mereka yakinkan, lu bener gak tempatnya di sini? Sampai kemudian lebih parahnya lagi, mereka harus stuck memarkir kendaraan di situ. Dan harus jalan lagi setapak, saudara-saudara. Lalu mereka bilang kayaknya fix ini salah. Mana mungkin tempat yang mereka udah lihat view-nya itu bagus, kok perjalanannya seperti ini. Mereka ikutin perjalanan sekitar 200 meter kalau saya nggak salah. Tiba-tiba mata mereka terbelalak. Karena di balik jalan yang sukar itu, mereka melihat view yang luar biasa. Dan banyak orang sedang makan di situ. Pemandangannya indah luar biasa. Dan katanya kemudian makanannya hauce luar biasa. Enak luar biasa. Dari ilustrasi ini menunjukkan kepada kita. Jangan terburu-buru berkomentar terhadap perjalanan yang Tuhan sedang mau kita ikuti. Amin. Tunggu sampai ujungnya. Maka Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi terakhir, slide terakhir. Mari fokus kepada kebaikan Tuhan. Amin. Ucapkan syukur. Thanks God untuk segalanya. Amin. Kalau Anda fokus untuk cari, jadi gini, kalau Anda ke toko, rahasianya Anda gak mau lama-lama. Ini berlaku buat wanita ya khususnya. Langsung tentukan apa yang Anda mau beli. Dan tanya sama petugas, barang ini adanya di mana. Maka saya pastikan Anda akan langsung ketemu. Mengerti maksud saya? Tapi kalau Anda sengaja muter, terus berharap ketemu sendiri. Anda itu mungkin akan ketemu, tapi jadi lama. Nah, begitu juga dengan prinsip ini. Kalau Anda cari hal-hal yang buruk, Anda akan mudah sekali menemukannya. Kalau Anda fokus kepada mencari hal-hal yang baik, Anda juga sebaliknya akan mudah menemukannya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Anda yang berkata, waduh gue gak bisa lihat kebaikan Tuhan ya. Kayaknya tahun ini gue sial banget. Udah jatuh ketimpa tangga, kecebur selokan. Istilahnya udah parah banget. Tapi saya mau kasih tahu, Anda hidup hari ini, itu bukti kebaikan Tuhan. Amin. Sekecil apapun. Saya mau akhiri dengan video. Gak sampai 1 menit. Bisa ya Paulus? Ini video luar biasa. Setelah itu kita perjamuan kudus. I have something for you. What is it? Open. You get to open it and see. Something very special. Pull on this right here. Pull this. Pull this one, yeah. Suaranya udah besar. Ini anak hari ulang tahunnya. Cuma terima paperclip, Thank you, Mama. What are you penjepit gonna do with kertas. I am going to play with it? Oh. I found it! It's right here! Ya senang waktu yang hilang ini ketemu lagi. That's my favorite. Singkat ya. Tapi intinya ini anak gak dapet yang wah. Bukan iPhone seri berapa sekarang iPhone yang paling tinggi. Saking gak punyanya saya gak ngerti. Hah? 12, 13, 12. Bukan itu. Paperclip. Ya ampun di kantor kita kasih sedus juga bisa. Nah, saya yakin ini cuma eksperimental saja. Pasti mamanya siapkan sesuatu yang lain. Dia cuma mau lihat anaknya ini tahu berterima kasih enggak. Dia bilang apa? Thank you mom. Terima kasih mama. Bahkan waktu nggak sengaja jatuh. Anda lihat ekspresinya, anak-anak nggak bisa bohong. Amin. Anda lihat ekspresinya tadi. Aku ketemukan. Thank you mom. Yuk sebelum kita pulang. Coba hargai kebaikan Tuhan. Kecil sekalipun.
Mungkin kita gak sehebat orang-orang lain. Mungkin kita menyangka kita gak terlalu diberkati. Selalu ada kebaikan Tuhan. Singar boleh maju ke depan. Haleluya. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Sekarang bagiannya Roh Kudus bekerja di hati setiap kita. Kita ini bukannya gak punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Terlalu banyak alasan kita bersyukur kepada Tuhan. Darah dan tubuh Yesus, satu alasan yang besar bagi kita untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dia penolong yang setia. Kasih-Nya menerangi langkah hidup setiap kita. Kita nyanyikan pujian ini, kita belajar sama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Naikkan hatimu kepada Tuhan. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kami tidak takut, kami tidak bimbang Tuhan, karena kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus, penolong yang setia. Katakan sama-sama, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu. Tugas perjamuan boleh maju ke depan. Engkau tahu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Amin. Pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Saat kami jatuh, saat kami lemah, Engkau bersama dengan kami. Berjalan bersama dengan kami, menuntun bahkan menggendong kami, sehingga kami tetap aman terpelihara dalam kasih dan anugerah-Mu. Engkau lebih tahu cara memulihkan kami. Engkau sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang luar biasa. Sekarang biar kami belajar bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Yang kecil sekalipun teristimewa kami bisa hidup hari ini, bernafas hari ini, sehat hari ini, karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang sudah jadi bukti buat setiap kami. Betapa Engkau mengasihi kami. Kami mau bersatu dengan tubuh, dengan darah-Mu, dan kami percaya kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan kami melalui kuasa darah, melalui bilur-bilur-Mu.
kami dijamah, disembuhkan, dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah tubuh dan darah Yesus dengan iman. Saya percaya sampai hari ini masih ada kuasa yang bekerja melalui perjamuan kudus. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takkan kami bimbang. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Mari dengan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah kepadamu, kami percaya kepada hanya Yesus penolong yang setia. Dengan mengangkat roti di tangan kananmu tinggi di hadirat Tuhan, mari mengucap syukur buat tubuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu. Terima kasih juga buat darahmu. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Dan bilang terima kasih buat darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Buka suaramu dan bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat tubuhmu. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu memelihara hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Yes, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Haleluya. Hanya Yesus menolongnya setia. Walaupun tak dapat melihat, walaupun tak dapat melihat, semua rencana-Mu Tuhan. Kami mau tetap percaya kepadamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Yes Lord, haleluya. Walau tak dapat berharap, yes, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk
yang jauh Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidup. Kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap memandang padamu. Memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap, Namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang sekali lagi namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Walau kami tidak bisa melihat hari ini, tapi kami tetap yakin Engkau ada bersama dengan kami. Walau kadang seolah kami tidak bisa berharap atas kenyataan, tapi kami mau bilang sekali lagi Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tuntun langkah kami, Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu hari ini. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Jangan izinkan kami keluar dari ruangan ini tanpa mengalami lawatan hadirat-Mu. Tenangkan hati kami, teguhkan hati kami, bahwa kami gak sendirian. Tuhan peduli kami, Tuhan tahu kesulitan kami, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau jadi bagian perjalanan hidup kami, Engkau jadi teman seperjalanan hidup kami. Kami lalui 2020 dalam anugerah Tuhan. Kami masuk 2021 lagi dalam anugerah Tuhan. Dan kami pasti bisa melaluinya. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari sekali lagi hamba berdoa, berkati setiap orang yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Dan mereka tidak takut sebab mereka menjadikan Tuhan sebagai sahabat mereka, sebagai teman seperjalanan hidup mereka. Terima kasih buat hari ini, kami sangat diberkati lewat ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Cawan-cawan akan dikumpulkan dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa pengumuman yang mohon diperhatikan. Yang pertama, ucapan terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala hari ini yang melayani pemberitaan firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, ibadah minggu depan masih akan diadakan secara online dan offline. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah offline atau onsite, harap mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Dwi Yono. Ibadah hanya dilakukan satu kali, seperti hari ini pukul 8 pagi. Yang ketiga, kami menghimbau jemaat yang kurang sehat, baik batuk, pilek, dan sebagainya untuk tidak mengikuti ibadah offline dan beribadah di rumah masing-masing secara online. Yang keempat, bagi jemaat yang belum menerima souvenir Natal, ya, souvenir dapat diambil di sekretariat gereja pada setiap hari kerja, dari hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 15. Souvenir hanya diperuntukkan bagi anggota jemaat GILK Indah
dan hanya berlaku satu souvenir untuk satu keluarga. Mohon diperhatikan. Yang kelima, persembahan dan persepuluhan dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang ada atau melalui transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 48503700066 atas nama Rudi Johan. Terima kasih pengumuman hari ini. Tuhan berkati. Mari kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat yang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama sekali lagi menaikkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau katakan penolongku hanyalah Engkau. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sekali lagi, penolongku hanyalah dirimu. Penolongku hanyalah dirimu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang Selalu menyertai hidup kami. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sebelum kami pulang, Tuhan, ingatkan lagi kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bukan kadang-kadang, tapi selalu menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan sudah menyertai kami hari ini dalam ibadah. Dari awal sampai pada akhirnya. Kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru. Kami mendengar suara Tuhan. Bagaimana kami harus berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga perjalanan yang berat sekalipun, asal ada Yesus, kami sanggup untuk melaluinya bersama dengan Tuhan. Berkati semua orang yang sudah melayani hari ini. Kami mau ingatkan diri kami sekali lagi. Jerih lelah kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan yang hadir dalam pergumulan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang kami percaya punya Tuhan yang sama, yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkati bangsa kami, berkati bangsa kami yang sedang menata diri menghadapi COVID-19, virus vaksin yang sedang diusahakan dan dikerjakan. Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga wabah ini segera berlalu, bukan hanya dari negeri ini Tuhan, tapi dari seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kami untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini, Tuhan berkati juga seluruh umat-Mu dan kesehatan, kekuatan, dan berkat yang selalu berlimpah. Sekarang kami siap untuk pulang dan terima berkat Tuhan. Mari jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu. Sekarang siaplah untuk pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati kehidupanmu ketika engkau mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Puji hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan, buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu. Segala puji hormat kepadamu, segala syukur atas lawatanmu Tuhan, buat hidupku. Mampu melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu, melakukan segala firman-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu.